Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini ya Tuhan. Kalau kami kembali boleh hadir di rumah-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan semua ini adalah anugerah yang terbesar di dalam kehidupan kami ya Bapa. Karena kami kembali bisa memuji-muji dan menyembah Engkau ya Bapa. Kami boleh berseru-seru memanggil nama-Mu ya Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya malam hari ini Tuhan sesuatu yang baru terjadi di tempat ini Tuhan. Kami akan dimerdekakan dari segala sakit penyakit kami Tuhan. Segala masalah kami Tuhan. Kami akan mendapat
yang datang dan pulang tidak akan sama lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapak Ibu, kita mengangkat tangan, kita arahkan kepada gembala kami, Pak Sabta dan Ibu Andi. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini. Kami berdoa Tuhan buat gembala kami Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa berikan dia kekuatan, kesehatan yang datangnya daripada Tuhan ya Bapak. Biarlah malam hari ini Tuhan, dia sudah mempersiapkan Tuhan benih-benih firman yang akan ditaburkan Tuhan buat kami semua yang hadir ya Bapak. Hingga benih ini tertanam di dalam hati kami Tuhan. Hingga kami Tuhan menjadi satu dampak Tuhan, di mana kami membawa api kemuliaan-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami akan menerangi orang-orang ya Tuhan yang ada bersama dengan kami ya Bapak. Berikan juga Tuhan Ibu Andi Tuhan sebagai penolong Tuhan, sebagai pendoa yang mendampingi Tuhan gembala kami Tuhan. Juga kedua anaknya Sarsa dan Joel Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau sendiri yang menjadi perisai dan tembok berapi bagi kedua anak kami ini ya Bapak. Tuhan, kami berdoa dengan satu hati dan unity ya Tuhan, buat kami semua yang melayani Engkau Tuhan, dari WL Singer dan tim musik, juga untuk seluruh para pendoa-pendoa di tempat ini Tuhan, dan pengerja Tuhan, kami mau unity Tuhan. Kami akan menarik Tuhan, hadirat Tuhan, hadirat-Mu Tuhan terjadi di tempat ini Tuhan. Kami akan melihat mujizat yang baru, mujizat yang baru Tuhan terjadi malam hari ini kan Tuhan. Biarlah kami boleh fokus pada Engkau Tuhan, hingga kami Tuhan boleh menerima jamahan-Mu malam hari ini. Tidak seorang pun terlewatkan dari tempat ini Tuhan. Kami mau persiapkan hidup kami Tuhan. Biarlah kami malam hari ini Tuhan boleh berseru-seru memanggil nama-Mu dari tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau persiapkan hati kami Tuhan, pikiran kami dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan Bapak bisa sorakan. Yang siap memuji-muji Tuhan, tepuk tangan lebih lagi buat Allah kita. Haleluya. Ya. Semua tepuk tangan bersama-sama. Malam ini kita berkumpul, kita satu hati, kita berdoa bersama-sama. Amin. Yesus adalah Tuhan buat kita. Sorakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari suku dan bangsa. Mari katakan berdiri, berdiri di hadapan Bapa Anak satu suara. Menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari coba Tuhan coba tepuk tangan bersama-sama. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari suku dan bangsa. Berdiri di hadapan Bapa. Semua katakan satu suara. Menyatakan hidup keselamatan dari yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Haleluya.
hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Oh yeah, oh yeah. Serahkan haleluya, serahkan haleluya. Yang mau serukan nama Yesus, serahkan. Dia Allah Maha Besar, Dia Tuhan, Dia Raja. Mari lebih lagi. Oh 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 oh. Woo. Haleluya. Yeah. Mari bersama-sama naikkan pujian ini. Come on. Woo. Yeah. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Hey. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan semuanya. Serahkan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Hey! Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala. Serahkan. Woo! Haleluya. Woo! Tuhan kami Tuhan yang hebat. Come on. Mari bersama-sama katakan. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Hey! Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup semuanya menari melompatnya. Serahkan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk. Yeah. Woo. Yang luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama Dia. Mari bersama-sama. Serahkan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk. Wah. Yang luar biasa, mulia. Yesus nama Dia. Mari bersama-sama. Come on, yeah. Serahkan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh. Yang luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas. Katakan Yesus nama, Yesus nama Dia. Sekali lagi, haleluya. Yesus nama di atas segala. Oh 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 oh. Woo. Haleluya. Semua tepuk tangan bersama-sama Bapak Bicara. Woo. Dia perkasa, Dia ajaib, Dia dahsyat. Serahkan. Woo. Serahkan haleluya. Woo. Silakan duduk Bapak Saudara. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Kami angkat hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau curahkan kuasa-Mu. Roh Kudus-Mu dinyatakan buat kami malam ini. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja buat kami. Hadirat Tuhan bekerja untuk umat-umat-Mu malam ini. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus.
rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi bersama-sama katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Mari sembahyang, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Sembahyang, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Lebih lagi sembahyang, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Buka kedua tanganmu sembahyang. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Mari kita bagi berdiri sembahyang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Oh ya la ba 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 la ba. Sia la ba 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 la. Sia la ba 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 la. Oh ya la ba la ba la. Oh la ba la ba la ba la ba la. Tuhan, satu yang kami minta Bapa dalam nama Yesus,
Urapi setiap kami ya Tuhan. Urapi setiap kami. Biarlah berikan ya Tuhan nyanyian-nyanyian yang baru. Nyanyian baru yang membuat kami masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Ketika kami masuk hadirat-Mu, kami percaya itulah tempat perlindungan kami. Itulah tempat perlindungan kami. Itulah benteng perlindungan kami. Oh ya lama kasih ini lama. Bukan suaranya saudaraku. Oh ya lama kasih ini lama. Oh ya lama. Oh lama. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Puji. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Puji. Buka suaranya. Nyanyikan glory. Haleluya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji. Haleluya. Glory, haleluya. Kesembuhan sedang terjadi. Yes. Buka suaranya. Terima kesembuhannya dalam nama Yesus. Sembah dia, sembah. Oh ya lama. Glory, haleluya. 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 Puji. Sekali lagi. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja malam ini. Yes. Dalam nama Yesus. Glory. Haleluya. Haleluya. Puji. Tuhan Yesus, turunkan ya Tuhan. Turunkan ya Tuhan, turunkan ya Tuhan. Curahkan Roh Kudus buat kami. Terobosan sedang terjadi, kelepasan terjadi. Yes, ubah setiap kami ya Tuhan. Ubah kami Yesus. Beri kami otoritas. Otoritas. Oh ya lama otoritas Raja. Dalam nama Yesus. Mari saudara bawa persembahan nyanyian pujian. Yesus, berikan otoritas atas roh-roh jahat, atas iblis, atas sakit penyakit, atas kutuk. Yes,
besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Yesus kami sembah, Yesus ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Saudara, malam ini, saudara, Tuhan mau berikan kita otoritas. Saudara percaya otoritas? Ya, satu pengurapan, saudara, untuk mematahkan pertama pekerjaan-pekerjaan daripada iblis. Amin. Kutuk keturunan. Saudara, kutuk keturunan, kita enggak tahu yang di atas kita. Orang tua, kakek kita, kakek dari ayah dari kakek kita. Malam ini saya ingin ajak saudara untuk mematahkan itu sendiri. Saudara mau? Amin. Patahkan itu. Yang kedua adalah kutuk, saudara, mati muda. Ya, kutuk mati muda. Karena iblis berkuasa atas maut, kematian. Tuhan mau saudara, ya kan, kita semua panjang umur. Amin. Supaya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Sehat, panjang umur, sehat. Ya, patahkan ini saudara, kutuk mati muda. Ya, yang ketiga adalah kutuk kemiskinan. Saudara, kutuk kemiskinan. Kalau patahkan kutuk kemiskinan, Tuhan akan bukakan saudara, ya kan? Ya kan? Hikmat untuk bisa mengelola uang sehingga saudara tidak akan pernah kekurangan. Tidak akan ada masalah-masalah dalam keuangan. Saudara percaya, katakan amin. Amin. Tuhan berikan hikmat itu. Yang terakhir adalah kutuk sakit penyakit. Memang betul kita ini bilang orang tua tuh mungkin sakit apa, kita bisa kena apa. Tapi kita minta sama Tuhan anugerah. Aku patahkan kutuk sakit penyakit ini dalam nama Yesus. Ya, amin saudara. Tapi saudara secara pribadi yang di luar saya ucapkan, mungkin ada saudara pergumulan pribadi dalam keluarga. Beberapa kok turun ini banyak yang kena cerai atau apa dan lain sebagainya. Saudara patahkan itu. Saudara percaya, katakan amin. Efesus 6 saudara 13 di sini dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Nanti saya akan bagikan ini saudaraku. Nah, pada waktu Yesus saudara dicobai oleh iblis, ya, itu ada satu ayat saudara yang tiba-tiba Tuhan ingatkan tadi di sini, saudara, yaitu Lukas 4 ayat 13. Ya, di sini kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu pada Yesus, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi artinya saudara, kelepasan hari ini, kemenangan hari ini, kemerdekaan hari ini kita atas iblis. Saudara Kristus, Tuhan mau saudara dan saya, ya kan, tetap
tetap berjaga-jaga. Amin. Tetap berdiri. Makanya kita harus pakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Kalau orang kita nih kalau udah menang, udah lapang, udah selesai masalah, seringkali saudaraku, ya kan, kita lengah. Dia bisa balik lagi serang. Ya kan? Berapa orang yang sudah mengalami kelepasan, menang, tiba-tiba kok bisa balik lagi? Kenapa ya? Nah ini saudaraku, hari ini ada satu pengurapan yang Tuhan akan berikan buat kita. Tadi saya sudah lepaskan itu. Saudara sudah terima itu. Amin. Saudara percaya? Kita minta ada kuasa dalam darahnya. Lalu saudara doa secara pribadi. Ya, saudara yang sakit kanker, saudara datang dengan kanker, saudara nggak usah angkat tangan. Malam ini kalau saudara mau pakai, ya, ambil seluruh perlengkapan senjata Allah, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh, berdoa dalam roh. Saya percaya malam ini saudara disembuhkan. Amin. Malam ini saudara akan disembuhkan. Yang percaya katakan amin. Saudara yang sakit kanker, saudara datang sakit kanker atau sakit autoimun, apapun itu, saudaraku, saya percaya malam ini malam kesembuhan buat saudara. Katakan amin. Saya senang saudara baik-baik saja. Ini doa saya. Ya, dalam segala aspek kita nyanyi ada kuasa dalam darah Yesus. Setelah saudara kena, masuk hadirat, kesentuh, saudara mulai patahkan kutuk, semua kutuk itu. Amin. Ya kan, sampai patahkan dan tidak akan turun sampai anak cucu saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara akan mengalami kemenangan, kelepasan, kemerdekaan. Dalam nama Yesus, mari kita katakan ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Nyanyikan dengan iman, katakan dan Tuhan Yesus dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa, buka suaranya. Yesus, Tuhan Yesus, otoritas dari tempat yang maha tinggi, juragan. Tuhan Yesus dalam darahnya, radu Allah. Ada kuasa dalam domba Allah. Mari berbahasa roh, saudara berdoa dalam bahasa roh. Oh ya lama kasih lama. Patahkan siap kutuk. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Iblis, kau tidak punya hak atas gereja ini. Dalam nama Yesus. Pergi. Aku patahkan siap kutuk. Kutuk mati muda, kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan. Dalam nama Yesus. Kutuk perceraian. Dalam nama Yesus. Kutuk depresi, kegilaan. Aku patahkan dalam nama Yesus. Oh ya lama. Terus. Terima berkat. Terima berkat dan terima.
Aku patahkan segala roh sakit penyakit, kanker, autoimun. Pergi dalam nama Yesus. Sembah Dia terus. Terus. Tuhan akan hapus air matamu. Bahkan lepas hapus air matamu. Oh, sembah Dia. Haleluya. 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 Mari saudara saya doakan. Saya urapi. Mari saudara boleh yang mau diurapi didoakan. Mari maju. Haleluya. Tuhan mau jawab. Tuhan mau lakukan. Tuhan berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Mungkin saudara sedang bergumul dengan kesehatan dan keuangan, pergumulan dalam rumah tangga. Atau saudara punya pergumulan ingin melihat seluruh keluargamu diselamatkan. Bawa itu kepada Tuhan. Berdoa saudara dengan jelas. Berdoa minta sama Tuhan. Berdoa, Tuhan pakai aku Tuhan. Sampai 10 tahun ke depan. Biarlah Tuhan, aku ingin, ya Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang lagi kepada Tuhan. Mereka yang terhilang, mereka diselamatkan. Pakai hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami. Kami akan gunakan waktu kami, uang kami Tuhan. Segala sesuatu yang Engkau beri buat kami.
kami mau arahkan Tuhan, investasikan untuk bisa melihat ada orang-orang bisa diselamatkan kembali ke Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam ini aku minta Tuhan, satu berkat perlindungan-Mu buat setiap kami. Bungkus kami semua dan kuasa darah-Mu. Dan kami percaya hadirat-Mu, kuasa-Mu, ya Tuhan, sudah memerdekakan kami. Sudah melepaskan kami. Sudah membebaskan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Urapi kami semua. Urapi hamba-Mu. Untuk dapat mengajar kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman hati gembira. Sama-sama katakan amin. Sama yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Sekali lagi shalom. Saya ingin bagikan saudara, Tuhan taruh di hati saya tentang peperangan rohani. Yaitu salah satunya adalah perlengkapan senjata Allah. Ya tiap kita, saya sudah sering khotbahkan ini. Cuman ini Tuhan ingatkan lagi untuk kita sama-sama saudara belajar. Dan saudara gunakan perlengkapan senjata Allah ini. Katakan amin. Saya rindu saudara semuanya diberkati oleh Tuhan. Saudara hidup dalam kemenangan. Nah, mari kita akan baca, kita akan lihat Alkitab kita dari Efesus pasal 6 ayat 16 sampai 18. Saya ingin ajak saudara untuk melihat Efesus 6 ayat 16 sampai 18. Ini ada 3, kita belajar 3 aja perlengkapan senjata Allah yang saudara harus pakai tiap hari. Ya, karena iblis itu akan cari waktu kapan. Kita tahu ada saat-saat dalam hidup kita lemah dan kita jatuh. Saudara tahu ya ada 2 T. Ada yang namanya trial, yang namanya pencobaan. Ada yang namanya trouble, yang namanya kesulitan. Trial atau pencobaan itu yang di dalam kita, daging kita, titik lemah kita, yang menyebabkan kita bisa berbuat salah, berbuat dosa, ya kan, yang membuat kita hilang sukacita kita, damai sejahtera kita. Ya kan? Apa titik lemah kita? Itu iblis akan congkel di situ. Yang kedua, dia bisa pakai lewat trouble. Ya kan? Trouble kesulitan. Tiba-tiba kena PHK. Tiba-tiba dapat vonis dari dokter. Tiba-tiba segala macam. Uang dibawa lari atau gimana. Itu yang sifatnya eksternal, di luar. Itu selalu 2 ini saudara. Itu akan silih berganti. Saudaraku. Nah oleh karena itu, saudaraku Kristus ya, ini perintahnya. Saudara dan saudara harus ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Seluruhnya harus diambil. Harus gunakan, pakai. Ya, supaya kamu dapat mengadakan apa? Perlawanan pada hari yang jatuh, ada hari yang apa? Hari di mana iblis tahu ini titik lemah kita. Ini hari, ini keadaan, ini situasi, ini titik lemah kita. Saudara, supaya kita jatuh dan kehilangan sukacita. Ya, ada perlawanan dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi seringkali saudara kalau kita sedang mengalami juga kemenangan-kemenangan, biasanya tuh kita tuh justru mengalami kelemahan di situ. Saudara bisa mengerti, contoh Elia, habis dia menang di atas Gunung Karmel melawan 400 Nabi Baal. Setelah itu saudara apa yang terjadi? Hanya dengan omongan sedikit saja dari Isabel, rasanya dia mau bunuh diri. Saudaraku, ada seringkali dalam hidup kita, dari kita habis KKR besar, habis pelayanan yang besar, atau habis kita jalan-jalan kemana, waduh kayaknya udah dapat berkat besar, kemenang besar. Itu tiba-tiba kita ngalami kelemahan. Iblis pak. Itulah iblis masuk. Nah oleh karena itu hari ini kita belajar, kita ya kan ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat 16 sampai 18 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam segala keadaan, ya, dalam segala keadaan, saudara, keadaan baik, tidak baik, keadaan susah, segala musim hidup kita, di sini kan pergunakanlah perisai iman. Ya, kenapa? Sebab dengan perisai iman itu kamu akan dapat memadamkan semua panah
api dari si jahat. Saudara tahu panah api senjata? Kata-kata. Kata-kata yang dilontarkan orang itu bisa dipakai oleh iblis sebagai panah yang menusuk hati kita sehingga kita terluka. Sehingga kita jadi lemah, sehingga kita jadi putus asa. Sehingga kita sepertinya sudah kebingungan kemana-mana. Saya ngerti maksud saya sini? Panah. Daripada, ya kan? Ini pentingnya perisai iman. Yang kedua adalah terimalah ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan, topi. Itu namanya ketopong keselamatan. Topi ya. Dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang-orang kudus. Katakan amin. Nah hari ini saudara, secara cepat saya ingin ajak saudara untuk merenung. Betapa pentingnya saudara dan saya, kita sama-sama saudara menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, katakan amin. Ya, tujuannya apa? Supaya kita bisa menaklukkan tipu muslihat. Tipu muslihat kata-kata yang nyerang pikiran kita. Yang diberikan oleh iblis. Amin. Saudara mau hidup menang? Tadi kita sudah doa, patahkan kutuk. Ya saudaraku, ini udah plong kita nih. Katakan amin. Ya, saya percaya saudara yang sakit Tuhan sembuhkan. Kata kuncinya adalah apa? Perisai iman. Ya, pertama perisai iman. Gunakan perisai iman. Apa itu perisai iman, saudaraku? Ya kan? Perisai iman ini digunakan untuk memadamkan semua panah api dari si perisai iman. Saudara tahu perisai iman zaman dulu, zaman Rasul Paulus. Itu yang namanya tentara Romawi. Dia pakai perisai. Perisai itu tingginya besarnya semana? Sedaun pintu. Saudaraku. Tujuannya untuk apa? Itu terbuat dari kayu. Tetapi kayu yang dibasahi dengan air. Saya ngerti ya. Terus ada rotan-rotannya untuk ngikat gitu saudaraku. Tujuannya kenapa? Supaya kalau ada panah berupa api, apinya bisa padam. Yang kedua adalah kenapa? Dia tuh setinggi badan daripada manusia. Jadi harus pegang. Supaya kalau ada serangan yang di depan, itu akan melindungi mulai dari kepala, saudara, hati, badan, sampai ke kaki. Itu namanya perisai iman. Yang mengerti katakan amin. Nah perisai iman ini digunakan untuk membela diri kita. Ya kan berdiri teguh ketika musuh menyerang kita. Saudaraku, yang membuat kita takut, ragu, bingung. Nah, perisai iman ini bisa berfungsi dalam hidup kita. Itu hasil daripada apa? Keintiman hubungan kita dengan Tuhan. Katakan amin. Perisai iman ini bisa terbangun. Saudara bisa bangun perisai iman dengan cara apa? Saat teduh. Ibadah raya tiap minggu, tiap Selasa. Perisai iman hasil daripada apa? Sepanjang saya dekat sama Tuhan. Ya, sepanjang saya mau dekat sama Tuhan dan saya mau dengarkan Dia, pasti saya dilindungi. Saya dipelihara, saya disembuhkan, saya pasti diberkati. Amin. Nah, Mazmur 91 ayat 4 dan 6 ini menjelaskan kepada kita tentang perlindungan. Saudaraku, perisai iman. Ya, yang melindungi kita. Ya, kita baca sama-sama. Dengan kepaknya Ia menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat 4 bicara apa? Dengan kepaknya, dengan sayapnya. Dibicara apa? Tuhan bilang, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru seumpama burung Raja Wali yang ada sayapnya. Jadi artinya orang yang seperti saudara datang doa pengurapan. Tekun doa pengurapan. Saudara cari Tuhan, doa, nyembah. Saudara suka akan hadirat Tuhan. Saudara mau dengar firman Tuhan berkata iya. Perhatikan, itu ibarat saudara di kepaknya. Ada di sayapnya. Saudara ngerti? Saudara menggunakan perisai iman. Ayat 5 dikatakan
engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Bicara kedahsyatan malam, bicara tentang sesuatu yang gelap yang kita nggak tahu. Kuasa-kuasa gelap yang kita nggak tahu. Nggak usah takut. Katakan amin. Kita pegang otoritas tengking itu dalam nama Yesus. Katakan amin. Iya, saya tuh praktekin hari ini. Pagi tengking dalam nama Yesus. Pas di menara doa tadi waktu tapping untuk menara doa, saya tengking lagi. Selesai menara doa. Wah, Tuhan jawab. Jadi saudara gini ya, saya mau sharingkan tentang perisai iman supaya saudara bisa dapat untuk praktek hari-hari. Ya, memang ada kalanya memang kita harus doa minta, mohon. Tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Itu perlu. Tetapi ada dua hal yang perlu kita lakukan saudaraku. Ya kan saudaraku ya. Yang kadang-kadang Tuhan juga nggak mau kita cuma minta-minta terus. Tapi Tuhan mau kita lakukan dua hal. Yang pertama, bisa nggak kita langsung berterima kasih. Mengucap syukur. Katakan amin. Saya kasih contoh di Alkitab. Ada seorang ibu ya, yang anaknya sakit karena dirasuk setan. Dia bukan orang Yahudi. Orang perempuan Kanaan atau perempuan Sirofenisia. Dia minta-minta, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi Tuhan gak jawab loh. Ya kan? Malah jawaban Tuhan mungkin sepertinya kok kasar. Saudara, ketika dia minta, Tuhan gak jawab, malah jawabannya. Apa yang dia buat? Dia sembah Yesus. Dia sujud sembah. Dia bilang, ya kan? Anjing juga bisa makan. Ya kan? Remah-remah dari meja Tuhan. Lalu Tuhan bilang, kau pulang, anakmu sembuh. Saya bisa nulis, katakan amin. Ada kalanya kita harus bisa terima kasih sama Tuhan. Tuhan terima kasih, kau sudah jawab doa saya. Saya bisa bayangkan kalau misalnya saudara punya anak, ya kan? Dia minta, ya kan kepada saudara, minta. Setiap hari minta. Saudara rencananya mau beliin, dia mintanya pagi. Saudara mau nanti baru beliinnya siang. Sepanjang pagi menuju siang ngomongnya minta terus. Saudara ringem gak? Wong Palembang ringem. Akulah tahu lah, akulah denger, akulah tahu, akulah denger. Ngapo kok minta terus. Betul gak saudaraku? Ya dah. Bukan berarti Tuhan gak suka kalau kita minta terus. Itu namanya boleh juga untuk membangun iman kita. Tapi ada masa di mana kita harus tahu kehendak Tuhan. Tuhan mau coba deh. Habis minta, lalu bilang terima kasih ya. Aku percaya kok, saya pasti terima nanti siang. Kita kan rasa senang sekali, betul gak? Siang pasti kita bergegas untuk berikan dia. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Tapi ada yang kedua juga. Bukan cuma minta, tapi Tuhan juga mau. Seperti ya kan kita ambil otoritas. Pakai otoritas lalu berbicara kepada gunung, kepada laut Teberau itu. Satu hari ketika bangsa Israel bersama Musa, mereka sudah dikejar-kejar oleh Firaun, lalu di depan mereka laut Teberau. Tuhan ngomong apa? Kenapa kamu berseru-seru terus? Kenapa minta-minta terus? Sekarang ambil tongkatmu, arahkan tongkat itu ke laut Teberau. Maksudnya Tuhan adalah ambil otoritas nama Yesus. Pakai perisai iman. Omong sama laut itu. Omong sama penyakit itu. Saya bisa di sini katakan amin. Bicara, katakan. Bicara pada gunung itu. Katakan pada iblis itu. Saya bisa ngerti. Kok ketutup terus ya, usaha kok gagal terus. Ini waktunya. Usaha apa saudara? Ya kan? Mungkin usahanya ikan kah? Usahanya di toko lah. Omong. Ya kan satu hari pernah kan. Saya pernah kesaksian. Ya kan? Ada satu jemaat tapi sekarang dia udah pindah. Saudara udah pindah. Bukan di Palembang lagi. Saudara. Dia pernah jualan handphone. Saudara punya jualan handphone di sana. Saya datang, isengnya saya datang. Mau gak sepakat sama saya? Kita doa yuk. Saya perintahkan semua handphone yang ada ini, ya kan keluar. Ganti jadi duit. Tiba-tiba begitu aja saudaraku. Saya ngomong gitu sama dia. Ya kan? Itu dekat daerah GM.
Saudara saya doa, pergi. Dalam nama Yesus semua handphone ini pergi. Dan ya kan, ditukar menjadi uang. Maksudnya laku, terjual semua. Dalam nama Yesus. Saudara gak lama, dia kasih tahu saya, Pak tahu gak, didoain. Betul Pak, hampir semua handphone itu habis Pak, terjual. Coba berikan kemuliaan Yesus. Tapi yang enggak, itu karena Tuhan suruh ya. Tapi maksud saya, poin yang saya mau ngomongin adalah ada saat-saat dalam hidup kita tentang doa ini, tentang doa. Saudaraku, kita nggak bisa cuman sekedar doa-doa tok, minta. Tapi ada dua. Satu, ucap syukur. Yang kedua. Yang ketiga, ambil otoritas. Dalam nama Yesus. Katakan amin. Nah ini yang pertama. Ya saudara. Yang kedua adalah ketopong keselamatan. Apa ini ketopong keselamatan? Itu kan topi sebenarnya. Itu topi yang ada ininya. Saudara, topi yang melindungi kepala. Saudara, dari apa? Dari serangan daripada musuh. Kalau buat kita, ketopong keselamatannya adalah melindungi kita, ya kan, dari serangan iblis yang tertuju kemana? Ke pikiran. Saudara, karena iblis tuh dia nggak bisa nyerang langsung hati kita, tapi mulai dari pikiran kita. Kalau kita terima dengan kita pikirkan, kita omongin, itu masuk ke hati. Orang nih ngomongin, jelekin saudara, fitnah saudara. Ya kritik dengan kritikan yang pedas. Saudara pikirin kata-kata itu. Lalu saudara renungkan, lalu saudara perkatakan lagi sama orang lain. Itu bisa masuk hati. Nah, kalau kita pakai ketopong keselamatan, ini tujuannya untuk apa saudara? Untuk melindungi pikiran kita. Yang ngerti katakan amin. Ya kan, ketika kita diserang oleh iblis, kita harus pakai bukan cuman perisai iman, tetapi juga ketopong, ya topi. Saudara, topi baja itu. Nah, kata keselamatan, saudaraku ya, dalam bahasa Yunaninya ini cukup indah katanya. Namanya soteria. Saudara yang ikut kom tahu soteria. Katakan sama saya, soteria. Nah, soteria ini saudaraku ya, yang pasti mencakup kata artinya adalah keselamatan kekal atau kehidupan kekal, tetapi juga merupakan kemerdekaan. Katakan kemerdekaan. Pembebasan dari segala apa? Ikatan kuasa gelap. Itu kutuk. Ya, kenapa kok susah terus? Kalau usaha dagang kok gagal terus? Ini pasti ada sesuatu. Kalau saudara pakai ketopong keselamatan, saudara, inilah kuasa yang akan mematahkan. Tadi kita kutuk sakit penyakit, depresi atau kegilaan ya, ketakutan, semua kejahatan, perlindungan, pemeliharaan dan keselamatan. Nah, ini saya tadi belum masukin ayatnya. Saya ingin ajak saudara untuk membaca satu ayat tentang ketopong keselamatan. 2 Timotius 4 ayat 18. Coba saudara yang bawa Alkitab atau bisa gak ditayangkan. 2 Timotius 4 ayat 18. Coba kita akan baca sama-sama. Ini ayat bagus sekali tentang keselamatan. Oke, kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya yang di surga. Ini yang namanya soteria, keselamatan. Artinya Tuhan akan lepaskan kita dari setiap usaha yang jahat. Dan Tuhan pasti akan menyelamatkan kita. Menyelamatkan soteria juga. Ini artinya apa saudara? Bukan cuma dikasih hidup yang kekal. Untuk bisa sampai hidup yang kekal, saudara butuh orang, dikirim orang. Saudara butuh damai sejahtera, dikasih damai sejahtera. Saya bisa ngerti maksud saya sini. Saudara butuh uang, Tuhan cukupi dengan kasih pekerjaan-pekerjaan yang baik. Segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kita bisa menjalankan soteria, keselamatan ini, Tuhan sediakan. Syaratnya adalah pakai ketopong keselamatan. Pak, gimana Pak caranya pakai ketopong keselamatan? Caranya adalah jagain pikiran kita dengan segala kewaspadaan. Dalam terjemahan yang lain, jagalah pikiranmu dengan segala kewaspadaan. Karena pikiranmu yang akan membentuk hidupmu.
masa depanmu. Katakan amin. Ya kan, ini pikiran kita. Makanya saudara harus memikirkan apa jadinya? Sering-sering mikirkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Waktu saudara sendirian, apa yang saudara pikirkan? Kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Saudara coba penuhi pikiran dengan apa? Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Katakan amin. Nah, saya ingin sarankan saudara untuk selalu ingat akan 4 core value. Ya, sebagai orang percaya. Ini harus saudara hafal. Sebagai cara untuk memakai ketopong keselamatan. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Yesus itu baik di setiap waktu, di setiap musim hidup saya. Katakan amin. Apapun yang terjadi dalam hidup saya mau berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Saudara memakai ketopong keselamatan ketika saudara pikirannya dipenuhi dengan kata-kata Tuhan Yesus itu baik di setiap musim kehidupan saya. Kalau saudara sudah masukin ini, yang kedua, kata-kata kedua itu masuk keselamatan. Apa saudara? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Walaupun buat saya itu mustahil, itu sulit, itu tidak mungkin. Tapi kalau saudara pakai ketopong keselamatan dengan kata-kata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, maka saudara akan melihat mujizat terjadi dalam hidup saudara. Beri kemuliaan buat Yesus. Tadi pagi saya lihat Insta story-nya Pak Andre dan Ira, kalau nggak salah Ira Aliong. Itu ada Minggu sore. Minggu sore ada yang datang itu pakai kursi roda. Pakai Ibu Aritonang, Bu Lina yang ini kan juga ya, doa segala macam. Itu kalau nggak salah patah ya. Patah karena tabrakan. Nggak bisa jalan saudara. Nah rupanya pas ikut ibadah di sini, pulang saudaraku, itu dia diberikan Tuhan seperti tulang yang baru, dia langsung bisa jalan. Katanya bisa jalan, bisa melompat-lompat. Beri kemuliaan bagi Yesus. Mungkin datang nggak orang ini, saya nggak tahu. Datang nggak datang kali orang ini. Iya. Jadi saya mau ajarkan buat kita semua. Kalau kita tanamkan di dalam pikiran kita, bahkan sampai masuk ke hati kita, Tuhan Yesus baik dalam segala musim, maka kita bisa percaya karena Dia baik, Dia mengasihi kita. Bagi Tuhan tidak yang mustahil. Buat saya mustahil, tapi buat Dia tidak mustahil. Kita berkata, lakukan itu Tuhan. Lakukan itu buat saya, mustahil itu buat saya. Maka yang mustahil menjadi tidak mustahil. Nah yang ketiga, saudara, ketopong keselamatan ini, saudara masukkan dalam pikiran adalah apa? Segala kebutuhan kita telah disediakan Tuhan Yesus di atas kayu. Semua kebutuhan kita. Saudara bisa apa? Doakan. Saudara bisa doakan, perkatakan itu dengan iman. Katakan amin. Nah ini hanya bisa saudara, kalau roh saudara itu menyala-nyala. Kenapa kok penting saudara, beberapa dari saudara, ya kan kita perlu yang namanya dapatin impartasi, ditumpangin tangan. Itu untuk membangkitkan roh yang di dalam.
Kalau Roh Kudus bekerja yang di dalam itu kebangkit saudara. Maka kata-kata firman, kata-kata nubuatan itu bisa hidup dan dihidupkan. Lalu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Ada berkata orang, aku gak perlu impartasi tumpang tangan. Aku gak perlu kayak begitu-begitu. It's okay. Firman okay. Tapi akan lebih efektif. Kalau saudara dapatkan impartasi. Lebih hidup. Ya, segala kebutuhan kita itu disediakan Tuhan di atas kayu salib. Saya ingin kalau Tuhan sudah memberkati, saudara sudah melihat, ya saudaraku, karena unity kita. Gereja kita ini sangat unity. Kalau udah unity pasti powerful. Kalau sudah powerful pasti apa? Berpengaruh, punya pengaruh yang besar. Katakan amin. Kenapa saya bilang gereja kita unity? Saya bisa bayangkan begini. Satu tetes air. Saudaraku, ya kan? Walaupun setetes air. Tapi yang netesnya berasal dari, ya kan? Ribuan orang. Ditetesin tuh, setetes-tetes sedikit. Apa yang terjadi? Padang gurun itu pasti berubah. Jadi kebun buah-buahan. Saudara percaya katakan amin. Di masa pandemi, saudaraku, kita bisa bangun gedung sekolah Bethesda. Itu karena apa? Kita unity. Saudari unity dengan saya. Saya dapat dari Tuhan. Saya omong sama saudara mulai setetes 10.000. Kasih persembahan 10.000. Ada yang 5.000. Ada yang 10 juta. Ada yang 1 juta. Ada yang 100 juta. Ada yang 20.000. Tapi setetes. Setetesnya masing-masing setetes. Semua netesin. Dampaknya apa? Saudara, padang gurun berubah menjadi kebun buah-buahan. Beri kemuliaan Yesus. Katakan amin. Kenapa kok saudara harus pergi ke gereja, doa bareng, nyanyi bareng? Karena satu hati naikkan nyanyian. Satu hati naikkan nyanyian. Nyanyikan doa. Tiba-tiba menjadi sebuah tata yang sangat besar. Saudara bisa rasakan hadirat Tuhan. Ketimbang sendirian memang harus. Beda. Saudara ibadah online sendirian di rumah. Sambil rebahan. Saudara dibanding dengan datang di sini. Doa bareng, nyanyi bareng. Dengar firman, diimpartasi. Rasanya beda. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Ini maksudnya masukin. Saudara, ketopong keselamatan. Lalu sadari. Yang keempat, saya ini adalah utusan kerajaan Allah. Saudara harus membangun kerajaan Allah. Saudara harus buat kerajaan Allah itu datang. Ya kan? Di bumi ini. Seperti di surga. Katakan amin. Katakan amin. Ini 4 core value. Terakhir. Apa saudara? Perlengkapan senjata orang yang ketiga. Yang perlu kita pakai. Pedang roh. Yaitu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Bagaimana caranya saudaraku? Saudara bisa pegang pedang roh. Pertama saudara harus pakai perisai iman. Perisai iman hasil daripada keintiman. Doa, pujian, penyembahan dan merenungkan firman. Ya saudaraku, ketopong roh. Saudara selalu memikirkan, merenungkan, jagain pikiran kita. Ya kan saudara, katakan amin. Akan kasih Tuhan, akan kuasa Tuhan. Akan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kata-kata ini. Terus dapetin pikiran diri, diimpartasi, diurapin. Ya kan, urapin. Soal urapan gak kerasa ya. Selasa kemarin kita dilayani oleh Paniko ya. Kayaknya lah sekarang sudah selesai. Sudahlah seminggu. Ya enggak saudara? Lalu akhirnya kita merayakan Natal pula tanggal 24 Desember sudah. Lahirnya sudah 10 tahun. Dari hari ini. Tidak terasa loh. Saya khotbah tadi di Menara 2 tentang 10 tahun ke depan 2033. Saudara, maksud saya adalah apa? Kalau kita terus hidup, ya kan, menjalani kehidupan yang hebat, yang dahsyat. Jalani waktu itu gak kerasa. Kalau kita selalu ada dalam hadirat Tuhan, waktu itu gak kerasa, betul gak? Kalau kita ada di hadirat Tuhan,
kalau kita di luar hadirat Tuhan, waktu tuh kayaknya lama. Setuju gak saudara? Amin. Coba aja ibadah, hadiratnya kuat. Ya, sudah harus pulang yuk. Sudah selesai ya. Betul gak saudara? Nah, jalani hidup. Ada berapa orang jalani hidup tuh bosan. Kenapa? Pasti jauh dari Tuhan. Saya mau saudara dekat dengan Tuhan. Pakai pedang roh. Pakai pedang roh. Bagaimana caranya pegang pedang roh? Pegang erat-erat, pegang roh. Saudara dengan apa? Berdoa. Berdoa dalam roh. Doa dalam roh. Ucapkan firman. Saya bilang firman sekarang. Firman sekarang. Untuk situasi saudara ini apa sekarang nih? Firmannya apa? Mungkin, saya tulis ya. Mungkin saudara menginginkan mujizat kesembuhan. Saudara omong, oleh bilur Yesus, aku telah disembuhkan. Oleh bilur Yesus, aku telah disembuhkan. Itu perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Dia berkata, asal ku jamah saja cubanya, aku akan sembuh. Aku mau jamah coba Yesus dengan iman. Dan aku akan disembuhkan. Perkatakan itu namanya saudara pegang pedang roh. Katakan amin. Kalau saudara mengharapkan mujizat keuangan, saya bisa perkatakan itu. Allahku sanggup mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Katakan amin. Saya ingin nasihatin, mohon maaf ya. Sebagai orang Kristen, Tuhan tuh tidak ingin kita punya mental pengemis. Katakan amin. Pengemis, tidak boleh. Saudara boleh minta bantuan sama saudara seiman. Sekali, 2 kali. Tapi kalau udah lebih dari 2 kali, aku gak yakin. Kalau untuk hal yang sama soal uang ya. Tuhan mau kita kerja. Katakan amin. Kerja. Saya bisa ngerti. Kalau saudara kerja, lakukan kerja apa-apa yang kecil aja. Kerja dengan tekun. Saudara, konsisten, setia. Saya yakin Allahku akan mencukupi segala keperluan. Saya melihat, saya melayani Tuhan, tidak cari duit. Dari awal saya jadi pendeta, saya hanya melayani Tuhan. Oke, saya udah kumpul, memang saya udah niatan dari dulu sama istri bilang, aku mau pensiun lah. Ya kan, waktu usia 40, tapi Tuhan sudah pensiunin saya di usia 33. Ya enggak apa-apa. Konsep. Saya melayani itu, saya enggak ada niat tuh cari duit. Cari makan dari. Tapi sampai hari ini saya melihat. Karena dilakukan dengan setia, dengan tekun, konsisten. Tuhan cukupi segala keperluan. Bahkan bisa mencukupi banyak orang juga. Saya bisa kerja, apalagi kita yang mau cari beneran. Kerja yang benar, kerja yang diatur-atur. Saudara mau ngalami mujizat ini. Itu yang namanya pedang roh. Pedang roh. Ya. Mungkin saudara berkata bahwa saudara ingin mujizat keselamatan. Perkatakan. Alkitab katakan, 1 orang percaya pada Yesus. Seluruh keluarganya diselamatkan. Saudara punya tugas loh. Jadi orang Kristen. Pastikan mama, papa, orang tua kita. Anak kita. Saudara kandung kita. Yerusalem. Semuanya diselamatkan. Percaya Yesus. Katakan amin. Saudara pastikan semua misan-misan. Ya sepupu, keponaan. Semua keluarga besar. Mereka diselamatkan. Saudara harus, ini tugas kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Deklarasikan janji Tuhan. Deklarasikan firman Tuhan saudaraku. Saya percaya waktu saudara perkatakan itu. Ketika kita kepikiran yang jelek. Kepikiran yang jahat. Jangan ucapkan. Jangan ucapkan. Tapi apa? Perkataan firman. Boleh gak ucapkan kalau pikirannya jelek? Boleh asal ucapkannya ngomongin sama siapa? Tuhan. Tuhan aku punya pikiran ini jelek loh Tuhan. Aku takut, aku gak mau ini terjadi. Aku minta tolong Tuhan. Ya kan, lindungi aku. Aku mau pakai perisai iman. Aku mau pakai ketopong keselamatan. Dan hari ini aku pakai pedang roh. Pedang roh bicara tentang ambil otoritas. Doa peperangan. Deklarasikan perkataan nubuat. Saya percaya iman saudara naik. Mujizat terjadi. Tuhan akan lindungi saudara. Beri kemuliaan buat Yesus. Amin. Saudara berkati dengan pesan ini. Kita makan perjamuan kudus yuk. Kita makan perjamuan kudus. Kau
lindunganku. Kau pengharapanku, kekuatan di hidupku. Di saat aku takut, aku percaya hanya padamu ya Tuhan, hanya padamu. Biar yang lemah berkata, biar yang lemah berkata, aku kuat dalamnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persoalan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Putramu. Haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan, aku berdoa, biarlah Tuhan tutup bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawal langkah kehidupan kami. Kami mau pakai, ya Tuhan, mau ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Kami mau pakai perisai iman. Kami mau pakai ketopong keselamatan. Kami mau pakai pedang roh. Kami akan berdoa dalam roh ya Tuhan. Memperkatakan firman-Mu, menubuatkannya. Dan kami percaya apa yang kami katakan semuanya terjadi. Dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Kami percaya sudah ada terobosan. Tuhan, kami melihat surga terbuka. Berkat-Mu dicurahkan atas setiap kami. Aku berdoa ya Tuhan, berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang akan membawa persembahan. Berkati mereka semuanya. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, semua kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati saudara semuanya.